Sekarang pembicara yang terakhir Bu Karlina Supeli dari STF Sekolah Tinggi Filsafat Bhiarakara. Ibu pasti Direktur Program Pasca Sarjana Ibu ya. Jadi Direktur Program Pasca Sarjana di STF Bhiarakara. Dan dulu juga lulusan astronomi, tapi kemudian dan kemudian ke filsafat, memperdalam isu kosmologi, dan pertama kali dulu berhubungan dengan CRCS, saya kira itu bulan Januari 2003. Mungkin sebagian yang dari sini belum ada yang belum lahir mungkin tahun 2003. Waktu itu kita ada konferensi tentang agama dan sains. Bu Karlina bicara mengenai itu, lalu papernya sebetulnya ada juga kita publish di buku yang saya kira bukunya masih ada di bawah kalau berminat. Nah, tapi di luar isu kosmologi, Bu Karlina juga dikenal sebagai aktivis sebelum reformasi 1998 dulu, termasuk salah satu yang menginisiasi Suara Ibu Peduli ketika orang tidak berani demonstrasi. Ibu-ibu berdemonstrasi beberapa bulan sebelum Mei 1998 itu memprotes kenaikan harga susu, dan saya kira itu salah satu yang memotivasi gerakan-gerakan berikutnya sampai pada reformasi 1998, dan setelah itu 2 tahun berikutnya CRCS lahir. Itu ada hubungannya juga. Bu Karlina, terima kasih sudah hadir di sini, dan silahkan melanjutkan dialog kita, Bu. Silakan. Terima kasih Pak Zainal. Selamat pagi, Bapak Ibu. Saya itu terbiasa memanggil saudara-saudara, tapi kalau di Jawa atau di Sunda nanti dianggap tidak sopan begitu ya, memanggil saudara. Dan itu pernah protes karena kami terbiasa di Akademi Jakarta memanggil semua saudara, tapi lalu ada satu kepala dinas yang tersinggung dan tidak mau datang lagi kalau kami undang gitu, karena dipanggil saudara. Padahal bung dan saudara itu bahasa Indonesia dan kesetaraan begitu. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya bagian terakhir ketika ditanya oleh Pak Zain, saya ini mau bicara apa? Saya dalam keadaan sedang setengah panik karena sedang memproses akreditasi S3. jadi saya bilang, oke, saya akan menawarkan menuju epistemologi relasional. Nah, tapi saya ingin mulai dulu dari tadi yang disampaikan oleh Bu Risa, oleh Mbak Jim, Bu Nana juga, saya biasa panggil Nana. Begini, tentang sains, tentang pengetahuan lokal dan sebagainya, saya ini sulit sekali mendefinisikan lalu saya ini ada di mana. Jadi pergulatan untuk bergerak dari astronomi, kosmologi, dari sains ke filsafat, ikut dalam perjalanan yang diajak oleh Pak Zain berkeliling ya, kita berkeliling sampai ke Padang waktu itu untuk bicara tentang sains dan agama. Itu sungguh-sungguh pergulatan eksistensial. Budaya juga demikian. Mengapa? Ayah saya orang Sunda, sangat Sunda. Di belakang rumah itu ada langgar, ayah saya kiai, suka ada santri di situ belajar, dan nanti kalau ada tetangga khitanan atau ada acara-acara budaya, saya itu diajak mendengarkan pantun Sunda. Nah, pantun Sunda itu dilantunkan, isinya macam-macam ya, tentang dari leluhur, dari tanah Puhun, kami menyebutnya Tatar Sunda, dan saya tumbuh dalam bahasa Sunda. Ibu saya orang Belanda, ketemu bapak di sana dibawa ke sini, datang ke sini belum bisa bahasa Indonesia, dan tiba di Indonesia kemudian dalam periode ketika sedang nasionalisasi, habis kemerdekaan, orang Belanda disuruh pilih mau tinggal di sini atau mau kembali. Jadi sahabat-sahabatnya semua pulang dan kami tinggal di kampung.
di Sukabumi, di desa Selabintana. Nah ini anak-anak separuh Belanda begitu ya, Indo-Indo. Dan nanti kalau Bapak bercerita tentang mitos, bibi yang ikut di rumah mengasuh, itu bercerita tentang Sangkuriang, bercerita tentang Nyipohaci. Ini saya logatnya sudah Sundanya keluar ini. Nyipohaci begitu ya. Ibu saya di meja makan onlogis toh katanya. Illogical gitu ya. Jadi nanti malam sebelum tidur cerita yang dibacakan itu dari La Divina Commedia, Divine Comedy-nya Dante, atau Paradise Lost, tradisi yang sangat Katolik begitu. Di sekolah, ketika kami itu keluarga besar, jadi kalau naik oplet, dulu belum ada angkot, oplet, itu 3/4 oplet itu isinya keluarga kami. Jadi begitu berhenti depan sekolah dan anak keluarga kami itu banyak perempuan. Lalu dikatakanlah, gerobak Belanda. Ketika pelajaran sejarah masuk ke masa penjajahan, semua akan berteriak menunjuk, ini ketinggalan kapal Van Mook ini. Kan lari ke Australia. Dan saya merasa kadang-kadang terpojok. Saya harus kemana? Dan yang lebih menarik lagi di sekolah, guru saya seorang, dia mengajar ilmu ukur, matematika. Tapi kalau saya dikenai sanksi, saya agak bandel ya di kelas ya, yaitu karena mungkin tidak tahu harus belajar yang mana. Agak bandel, saya diberi sanksi. Sanksinya adalah saya harus ke perpustakaan dan hanya boleh membaca buku sastra Indonesia. Di situ saya kenal Gema Tanah Air, di situ saya kenal banyak sekali sastra Indonesia. Gurunya guru ilmu ukur. Jadi sudah ada campur aduk dalam diri saya. Dan ketika saya mencari apa yang akan menjadi saya pelajari berikutnya, saya memilih sains. Saya masuk ITB dan memilih astronomi karena saya senang bintang-bintang di desa di Selabintana. Tapi kemudian saya entah intuisi anak-anak ya, perasaan anak-anak. Kalau di sains itu saya tidak akan ditanya, kamu ini orang Belanda atau orang Indonesia? Nanti kalau bicara dengan teman-teman Belanda akan mengatakan orang Indonesia itu inlander. Tapi kalau bicara dengan orang-orang Sunda, orang Indonesia akan dikatakan, ya tadi itu, kamu itu penjajah. Saya hidup, dibesarkan dalam suasana itu, konflik seperti itu, rasa perasaan seperti itu. Dan ketika saya diterima di ITB belajar astronomi menjelajah antariksa, saya merasa betul-betul seperti burung yang sedang terbang tanpa harus berpijak pada semua yang ketika saya kecil itu saya didesak-desak terus begitu. Nah, itu sekedar cerita. Mungkin itu juga alasan berpindah-pindah dari sains akhirnya ke filsafat begitu. Baik, sekarang tentang apa yang tadi disampaikan mulai dari Bu Risa sampai Bu Nana, itu adalah memang problem-problem yang membuat kita bertanya, apa sih pengetahuan itu sebetulnya? Apa itu epistemologi? Itu refleksi kalau di barat ya itu panjang sekali, termasuk di timur juga. Tetapi betul, apalagi dengan adanya polemik kebudayaan tahun 1930-an, mau memutuskan apa? Mau menjadi modern dengan modernitasnya yang diperjuangkan oleh Sultan Takdir Ali Syahbana, atau lawan-lawan berpolemiknya tetap berpegang pada yang Indonesia. Ini kan perdebatan yang sangat menarik dan sangat cerdas begitu ya waktu itu ya. Kita jarang mengulang ya dialog seperti itu sekarang. Konsep kebenaran atau kata kebenaran yang ada dalam bahasa, konsep itu pakai kata kebenaran, K besar semua, atau apa yang ada di dalam sifat kebenaran dan menjadi berbahaya dan tidak ada di dalam yang salah begitu. Nah, itu sifatnya. Tapi jadi kebenaran itu
kita mau bicara apa ketika bicara kebenaran? Dan ini yang diklaim. Epistemologi itu menjadi bahan pembicaraan kita dan cukup dasar ya di dalam universitas, karena ada klaim-klaim kebenaran. Apakah itu kebenaran sains, apakah itu kebenaran. Tapi kalau kita lihat epistemologi, kelahiran sains yang dimulai sebetulnya dari mitos. Saya senang sekali mengajarkan mulai dari Enuma Elish sampai Lutung Kasarung di kelas kosmologi saya. Ini kan menghadirkan sang aku, subjek di barat, yang tadinya subspecies humanitatis dari manusia mau menjadi eternitatis. Seakan-akan bisa memandang dari langit, melihat dunia seluruhnya dari atas. Dan ini persis yang menimbulkan krisis. Pada akhir abad 19, awal abad ke-20, bayangkan Eropa yang menghasilkan filsafat mulai dari Platon, Aristoteles, bicara tentang kemanusiaan di zaman pencerahan, sapere aude, berpikir sendiri. Eropa dengan rahim yang melahirkan ini semua hancur lebur dalam fasisme, hancur lebur dalam klaim-klaim sains yang rasis, sebetulnya pseudoscience bukan sains. Dan ini yang menimbulkan kemudian menimbulkan krisis. Karena apa? Karena epistemologi klasik yang banyak kita terima di perguruan tinggi sekarang ini di Indonesia, karena perdebatan tentang kurikulum itu selalu kembali ke perdebatan di polemik kebudayaan sebetulnya, ketidakadilan epistemik. Dan ini warisan dari tradisi positivisme. Apa yang dianggap sahih sebagai pengetahuan, kendati tadi Bu Nana menyebut spektrum yang begitu luas, apa yang benar dan bermakna itu ditetapkan melalui verifikasi empiris dan metode ilmu-ilmu alam. Perdebatannya panjang ya. Bu Risa dari ilmu-ilmu sosial tahu persis ini, ketika banyaklah tokoh-tokoh yang membahas ini termasuk Foucault tadi. Nah, tapi bukan hanya itu. Positivisme yang sangat dominan cukup lama sampai sekarang di ilmu-ilmu sosial saya kira masih ya. Bukan hanya epistemologi, tapi epistemologi itu bisa melahirkan suatu politik kebudayaan. Dari apa yang dianggap sahih sebagai pengetahuan, apa yang dianggap bermakna dan benar. Dan ini salah satunya adalah saya kira dipakai oleh banyak sekali para kelompok dari lingkaran Wina dan di Inggris sebetulnya pasca Perang Dunia Kedua. Keliling Eropa dan mereka mengatakan kalau saja logikanya itu dipandu oleh logika positivis, tentu tidak akan ada fasisme yang mengklaim superioritas Nazi waktu itu ya. Tapi intinya adalah politik kebudayaan yang dilahirkan tentu saja timpang. Karena menyingkirkan pengetahuan metafisis, etis, karena pernyataan-pernyataan etis itu jangan membunuh, itu tidak baik, itu menjadi pernyataan emosi. Karena kamu tidak suka maka kamu katakan itu tidak baik. Ini emotivisme. Jadi meminggirkan banyak hal, sebab itu dia menjadi tidak adil. Nah, tapi kita tahu dari sudah jelas tadi disampaikan, setiap sistem pengetahuan itu punya epistemologi yang tersirat. Tadi Bu Nana sudah menyampaikan, kosmologi itu ya teori tentang alam semesta, sains tentang alam semesta. Tapi dari pergulatan yang panjang ribuan tahun, bahkan kosmologi ilmiah pun, itu kan sebetulnya cara manusia menemukan dirinya.
di dalam kosmos. Karena kita punya pemahaman tentang alam, kita tahu di mana tempat kita. Dan batas pengetahuan kita juga belajar. Yang menarik adalah melalui kosmologi, melalui fisika, tadi sudah diberi banyak sekali contoh, itu cakrawala epistemik kita itu menjadi tertata dalam arti apa yang bisa diketahui, sekaligus bagaimana si pengetahui ini hadir di dalam apa yang diketahui. Ini kalau pakai istilah John Wheeler, seorang kosmolog ya Bu Nana ya, itu dia sebutnya participatory universe. Jadi kita ada di alam, dan alam ini menjadi sadar ketika lahir manusia yang mempertanyakan alam semesta. Manusianya mungkin sejauh yang kita tahu, yang kita hanya tahu ada manusia. Mungkin ada makhluk lain tapi kita belum tahu. Dari situ kita bertanya, bagaimana cara kita tahu apa itu alam? Siapa subjek pengetahuannya? Nah, subjek pengetahuan di sini kan bisa ilmuwan, bisa mistikus, bisa orang beriman, bisa masyarakat adat. Apa syarat pengetahuan seperti itu? Nah, ini tegangan epistemologi juga menimbulkan tegangan. Apa yang disampaikan Bu Nana sebagian tentang sains tadi, sains bisa demikian maju karena tadi mau mencari hubungan-hubungan kausal dan membuat pengandaian ontologi. Jadi suatu epistemologi, suatu cara pandang, cara mengetahui selalu mengandaikan yang ada. Sains supaya bisa maju, pengandaiannya itu dalam istilah filsafat itu naturalisme metodologis. Artinya yang ada itu yang ada dalam ruang waktu ini. Tapi ini metodologis untuk kepentingan penelitian saja. Dimulai oleh Galileo Galilei ketika dia membagi kualitas primer dan kualitas sekunder. Tapi dalam perkembangannya yang disebut perancah itu scaffolding ya. Yang disebut perancah itu kan ketika ilmu berkembang seringkali perancahnya dibuang. Sama seperti ketika gedung sudah jadi, scaffoldingnya kan dilepas. Jadi asumsi-asumsi metodologis seperti naturalisme metodologis, reduksi metodologis, itu kemudian dilupakan bahwa ini adalah sebetulnya untuk kepentingan metode. Dia menjadi suatu ontologi, realitas menjadi tereduksi, naturalisme menjadi suatu paham filosofis. Nah, sementara kalau kita bicara kosmologi dalam arti luas, di mana mitos termasuk di dalamnya, alam itu bukan sistem tertutup. Tertutup artinya hanya bisa dijelaskan dari dalam alam sendiri. Kendati ternyata tadi Kurt Gödel ya sudah menemukan incompleteness theorem. Tapi kosmologi religius mitis ini sudah sejak awal mengandaikan alam yang terbuka, yang transenden, realitas transenden itu masuk, bahkan menjadi bagian dari sistem pengetahuan. Nah, di tengah krisis itu, ini saya lewati saja, krisis epistemik yang sangat mendasar di Barat itu, terjadi palingan ke bahasa. Seluruh dunia itu bukan lagi pencarian kebenaran yang penting, tapi adalah menemukan makna. Karena bahasa bicara tentang makna. Tapi ada risiko di sini. Karena makna itu melekat pada kata. Kata itu ditentukan oleh komunitas kebudayaan tertentu. Nah, bagaimana kalau setiap komunitas kemudian mengklaim apa yang makna itu kemudian diklaim menjadi kebenaran? Nah, ini problem lagi. Maka kita punya banyak kebenaran, semua benar, relativisme epistemologi. Jadi di satu sisi ada absolutisme epistemologi, pengetahuan tunggal, universal, objektif yang mau mengacu ke pendekatan ilmu-ilmu alam.
Di sisi lain, relativisme epistemologi, entah semua benar atau tidak ada yang benar. Tadi disebut istilahnya postmodernisme ya sedikit. Nah, bagaimana di antara dua ekstrim seperti ini? Karena dua-duanya bisa mengklaim dan konflik kan muncul dari situ sebetulnya. Kesadaran bahwa manusia itu adalah makhluk historis. Tadi Bu Nana juga sudah menyebut, tidak bisa sains itu mengklaim kebenaran. Bahkan pengetahuan apapun, pengetahuan lokal, pengetahuan apapun. Karena tafsir itu selalu bisa kita perbarui. Tafsir itu selalu mengalami perubahan-perubahan. Dan yang paling menarik adalah pendekatan yang melihat, ya betul, pengetahuan ilmiah itu adalah proses sosial. Maka pengertian objektif, dulu itu kan objektif mengacu ke alam begitu ya, mengacu ke objeknya. Padahal sains juga bekerja dengan objek-objek tak kasat. Pengetahuan lokal berbicara tentang macam-macam yang tidak tertangkap indera. Maka proses yang dipahami sebagai objektivitas dalam epistemologi kontemporer itu lebih pengurangan unsur subjektif sebanyak mungkin dan mekanisme intersubjektif. Komunitas yang saling berdialog. Jadi di satu sisi pengetahuan adalah proses sosial, bisa berubah, teori berganti, tapi di lain sisi tidak menegasikan yang ada, karena yang ada tidak semuanya tergantung pada pikiran kita kan. Kalau atom itu tergantung pada pikiran kita, bagaimana membuktikan bahwa atom-atom ketika disusun menjadi bom atom bisa menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki? Jelas kan atom itu ada begitu. Nah, kesadaran bahwa pengetahuan bisa salah, selalu berubah-ubah, ini yang kemudian melahirkan kesadaran bahwa dunia ini betul-betul sebetulnya tidak bisa memberi kepastian kepada manusia, baik karena kepastian yang mutlak, baik karena sifat pengetahuan, kondisi kesejarahan manusia, namun alam sendiri, alam itu mengandung banyak sekali unsur-unsur ketidakpastian. Determinisme fisika klasik itu kan sudah menghadapi tantangan dari fisika kuantum. Tanpa perlu masuk ke situ, ini kemudian melahirkan kesadaran epistemologis bahwa pengetahuan kita itu bukan menyalin dunia, tapi membangun sistem relasi simbolik. Untuk apa? Untuk memberi makna pada pengalaman. Bahkan fisika pun merupakan relasi-relasi fungsional simbolik. Persamaan-persamaan matematis itu memakai simbol-simbol. Gravitasi pada akhirnya kan relasi fungsional. Nah, mitos juga demikian, relasi-relasi simbolik. Maka bahasa simbolik menjadi penting. Dan ini menggeser fokus dari kebenaran sebagai representasi, ini keahliannya Bu Risa, ke kebenaran sebagai koherensi dalam jaringan makna. Nah, kalau mau mendapat koherensi kan kita berdialog. Tentu saja, bisa saja ada pertentangan-pertentangan. Bagaimana menjamin kita tidak jatuh pada relativisme? Itu setiap suara didengar, ditanggapi, dan dibahas bersama. Nah, saya ingin mengambil contoh di sini bagaimana dialog itu bisa dibentuk dengan bukan berfokus pada isi perbedaan, tetapi mencoba mencari titik temu, irisan-irisan, untuk kemudian saling menafsir. Tapi bersediakah kita terbuka? Dan ini biasanya paling sulit dari agama-agama ya, ketika bicara tentang agama leluhur begitu. Dan sains
kalau tidak menyadari naturalisme metodologis itu adalah suatu kriteria metode, menerima apa yang diyakini sebagai kenyataan dan keterbukaannya terhadap relasi yang mungkin. Saya ambil contoh ini dari Sowaka Dharma, dari Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, naskah Sunda, dan dari Jatiraga. Saya mempelajari bahasa naskah Sunda karena memang ya dibesarkan di tanah Sunda, jadi ini bahasa yang saya bisa. Kalau kita lihat apa yang selama ini hanya disebut sebagai kearifan lokal, itu bisa ditelaah, dikenali aras-aras epistemologinya. Dan minimal ada 3 aras dari naskah-naskah ini. Yang pertama adalah aras pengetahuan tentang dunia luar, pengetahuan tentang tanaman obat. Nah, ini jelas disebut proses intersubjektif. Belajarlah kepada para nelayan, kepada para petani dan sebagainya, tapi juga belajarlah kepada orang banyak. Jadi tidak cukup hanya belajar kepada satu orang. Lalu yang kedua, sintesis akal budi. Ini pengetahuan tentang diri, memeriksa ke dalam. Yang ketiga, hubungan dengan yang transenden. Dan ini menjadi satu sistem epistemologis. Saya kira pengetahuan lokal kebanyakan seperti itu. Yang banyak dibahas adalah selalu yang kedua dan ketiga. Sehingga bangsa Indonesia, Nusantara itu disebut taunya hanya ngelmu, bukan ilmu, begitu. Punyanya falsafah, bukan filsafat. Ini selalu dipertentangkan. Padahal ada ketiga aras ini. Tapi mau tidak kita, ini bagian yang terakhir bisa diteruskan. Maukah kita kemudian betul-betul serius, kendati secara metodologis sangat sulit. Tapi bisa, saya kira di CRCS sudah banyak dilakukan, studi transdisiplin. Untuk apa? Untuk kemudian memakai epistemologi titik pijak. Titik pijak itu berarti kita tidak melihat dari luar, tapi masuk dari dalam dengan syarat tentu menguasai ya bahasa-bahasa naskah lokal, masuk dari situ tapi punya misalnya latar pengetahuan bidang ilmu lain dan mencoba menggali 3 aras itu, paling sedikit, atau membangun jembatan epistemik untuk menghasilkan suatu integrasi atau bidang pengetahuan baru. Nah, detailnya tentu bisa hermeneutis. Memang kebenaran korespondensi menjadi sulit, tapi kan selalu bisa koherensi makna atau pragmatis, solusi. Pengetahuan lingkungan yang tadi Mbak katakan itu adalah solusi pragmatik tanpa perlu masuk ke siapa yang benar dan sebagainya. Ini dari saya. Mudah-mudahan sedikit menambah pada apa yang sudah begitu banyak tadi disampaikan. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak, Bu Karlina yang sudah melengkapi, belum lengkap saya kira ya, masih banyak yang bisa dibicarakan tapi sudah menambah kaya dialog kita. Dari awal tadi bercerita juga mengenai perjalanan epistemiknya, ketidakpuasan upaya mengembangkan, dan terakhir saya kira ini yang menarik nanti Pak, kita jawab tantangan transdisiplin yang tadi terakhir disampaikan itu. Ada banyak bidang pengetahuan, banyak kategori yang dipertanyakan, lalu kita mau kemana dengan semua ini?